Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak masih sehat selalu, semangat. Terima kasih. Anak-anak, pada pagi hari ini marilah kita belajar PPKN. Namun sebelum kita belajar PPKN lebih lanjut, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Terima kasih. Cukup anak-anak. Anak-anak semuanya, sebelum kita mempelajari pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, Bapak sampaikan dulu bahwa posisi negara kita sampai pada saat ini masih dalam situasi pandemi. Oleh karena itu anak-anak, agar pandemi segera hilang dan kita bisa segera masuk sekolah, pembelajaran langsung di sekolah. Oleh karena itu, kita tetap mematuhi protokol kesehatan. Pemerintah telah menyampaikan beberapa protokol kesehatan, yaitu 3M. Di antaranya adalah mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, kemudian memakai masker, kemudian anak-anak jaga jarak atau terkenal dengan istilah social distancing. Boleh ditambah satu lagi, yaitu selalu berdoa, mohon kepada Allah Ta'ala agar kita selalu diberi kesehatan. Amin. Anak-anak semuanya, bahwa pandemi pada saat ini sangat begitu menyusahkan, tidak hanya bangsa Indonesia tetapi bangsa-bangsa di dunia. Oleh karena itu sekali lagi anak-anak, marilah kita berperan aktif untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Maka anak-anak, Bapak ingatkan, tetap memakai masker jika anak-anak keluar rumah. Sangat penting. Yang kedua, sering mencuci tangan dengan air mengalir dengan sabun. Dan hal yang tidak kalah pentingnya adalah selalu menjaga jarak agar penyebaran tidak akan terjadi. Dan sekali lagi tadi Bapak sampaikan, memohon kepada Allah Ta'ala, berdoa agar kita selalu diberi kesehatan sehingga kita tetap bisa beraktivitas. Itu anak-anak yang perlu Bapak sampaikan di awal pembelajaran tentang hidup sehat. Sudah Bapak sampaikan, kesehatan adalah yang utama dan belajar nomor 1. Terima kasih. Langsung saja anak-anak kita pada materi pembelajaran pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini Bapak akan menyampaikan materi tentang kedaulatan negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembelajaran ini dengan tujuan utama adalah bahwa setelah anak-anak mengikuti pelajaran ini, diharapkan anak-anak dapat melaksanakan kedaulatan secara penuh, secara hakiki, sehingga kedaulatan benar-benar dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, dengan mempelajari materi kedaulatan ini, anak-anak dapat memahami lebih jauh tentang prinsip dan pelaksanaan kedaulatan yang ada di negara Indonesia. Itu anak-anak tujuan utama yang perlu Bapak sampaikan. Anak-anak, langsung saja, apa itu kedaulatan yang berdasarkan dengan Undang-Undang Dasar dan Pancasila di Indonesia? Kita lihat bahwa Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, kedaulatan yang diterapkan di Indonesia haruslah tetap berdasar pada Pancasila. Apakah itu benar? Coba kita lihat. Di dalam sila-sila Pancasila, khususnya sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hal itu menunjukkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat secara penuh.
Oleh karena itu, rakyatlah yang memegang kekuasaan di dalam suatu negara. Anak-anak semuanya, selain di dalam Pancasila, kita lihat juga di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di dalam pembukaan alinea keempat, di sana dinyatakan bahwa kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia. Dengan mewujudkan suatu keadilan bagi seluruh Indonesia, itulah yang akan kita harapkan. Anak-anak, dengan bunyi kutipan pembukaan UUD 45 alinea keempat itu menunjukkan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat. Bagaimana di dalam pasal-pasal? Kita lihat di dalam pasal 1 ayat 2, di sana ditegaskan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat, dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Jadi kata yang mengatakan kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar itu adalah kunci pokok kedaulatan rakyat di Indonesia. Anak-anak semuanya, dengan pernyataan itu jelas bahwa Indonesia adalah melaksanakan teori kedaulatan rakyat. Bagaimana dengan pasal yang lain? Ternyata masih ada pernyataan kedaulatan yang ada di Indonesia berdasarkan pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kita lihat pasal 1 ayat 3 yang isinya menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Kata negara Indonesia adalah negara hukum, hal ini berarti bahwa negara kita bukan negara kekuasaan, bukan negara absolut, tapi suatu negara yang didasarkan pada hukum-hukum yang berlaku di Indonesia. Tentunya hal ini menyatakan bahwa negara kita kekuasaan ada di tangan hukum. Pernyataan itu menunjukkan barang siapa yang salah harus dihukum tanpa terkecuali, hukumlah yang tertinggi. Hal itu masih ditegaskan di dalam pasal 27 ayat 1 yang merupakan dasar bahwa negara kita juga menganut kedaulatan hukum tadi. Seperti di sana dikatakan di dalam pasal 27 ayat 1 bahwa semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hal itu menunjukkan bahwa anak-anak, bahwa suatu negara hukum, maka kekuasaan tertinggi ada di tangan hukum. Dan setiap warga negara harus tunduk dan patuh pada hukum yang berlaku, mengindahkan hukum yang berlaku. Inilah anak-anak yang menunjukkan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat dan negara hukum. Anak-anak, itu menunjukkan bahwa negara kita bukan negara absolut, kekuasaan belaka. Kekuasaan dibatasi oleh hukum, maka tidak boleh semena-mena. Di mana kontrol kekuasaan itu? Hukum yang berlaku. Baik hukum itu hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Anak-anak semuanya, itu sekilas
tentang kupasan kedaulatan negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Anak-anak, dengan penjelasan tadi, tolong nanti anak-anak kerjakan LKPD 3.1 halaman 107 anak-anak ya. Kerjakan LKPD lembar kerja peserta didik 3.7. Di dalam LKPD di situ disampaikan tentang adanya suatu permasalahan yang terjadi di masyarakat. Nah, nanti anak-anak semuanya coba pahami secara jauh sebuah peristiwa tadi, kemudian dari peristiwa yang telah anak-anak baca, nanti anak-anak tolong identifikasi tentang kedaulatan rakyat yang ada di dalam kutipan tersebut. Jadi kutipan itu menunjukkan adanya suatu peristiwa yang berkaitan dengan suatu kedaulatan. Nanti anak-anak identifikasikan bagaimana situasi yang terjadi di dalam kutipan tadi. Nah, itu anak-anak, bila mana nanti anak-anak kurang jelas, tolong jabri Bapak. Nanti Bapak akan paparkan, akan penjelasan, sehingga anak-anak diharapkan dapat memahami secara penuh tentang kedaulatan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Demikian anak-anak. Sekali lagi, tetap belajar dari rumah sementara ini, tetap patuhi protokol kesehatan, cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, memakai masker dan jaga jarak, serta berdoa mohon pada Allah Ta'ala agar selalu diberi kesehatan. Sekian, sekali lagi, kesehatan hal yang utama, belajar nomor 1. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.